23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalaman ba'du. Segenap pengurus kelompok studi ekonomi Islam yang kami hormati, kita setelah membaca Ratibul Haddad ada kajian tentang fikih SDGs, fikih Sustainable Development Goals. Buku fikih SDGs ini dihasilkan dari proses usul masail yang dibimbing langsung oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, beliau wakil Rais Am PBNU dan wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Baik, kita langsung ke materi. Pertama, kita akan membahas tentang Islam dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor geografis, faktor demografis seperti jumlah penduduk, faktor sosial dan ekonomi seperti tingkat pendapatan, kekayaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan peranan sektor swasta dan publik, dan struktur industri. Faktor historis seperti sejarah penjajahan oleh negara lain, dan yang kelima faktor politik dan kelembagaan seperti derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negara. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian di sini dijelaskan tentang secara definisi kemiskinan itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seseorang untuk hidup layak, seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang didasarkan pada ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, kemudian di dalam buku ini dijelaskan ada pandangan umum dan sikap Islam terhadap kemiskinan. Pertama, kelompok yang menganggap dunia ini sebagai tempat malapetaka dan meyakini bahwa manusia harus menghindari kemewahan dan hidup yang sederhana. Dalam pandangan ini, kemiskinan adalah jalan atau sarana untuk hidup lebih mulia di sisi Tuhan. Ya, ada yang kelompok seperti ini ya. Yang kedua, kelompok yang menganggap kemiskinan sebagai petaka yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah. Kelompok ketiga, kelompok yang menganggap kemiskinan sebagai masalah yang harus diatasi oleh mereka sendiri. Kelompok yang keempat, kelompok yang berpandangan bahwa kemiskinan tidak dapat dihapuskan kecuali dengan menyita harta orang kaya. Wah, ini bahaya ini kelompok ini. Yang kelima adalah kelompok yang menganggap kemiskinan sebagai masalah yang perlu dipecahkan dengan cara menasehati yang miskin untuk bersabar dan menekankan kepada golongan kaya untuk ikut membantu orang miskin. Ini kelompok yang rasional. Nah, kemudian
di dalam buku fikih SDGs ini ada rumusan fikih pengentasan kemiskinan. Para fuqaha mazhab seperti Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan orang miskin sebagai orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki harta sesuatu atau harta atau tenaga sifat yang melekat pada terminologi tersebut disebut kemiskinan. Nah sekarang ya, bagaimana Islam menyikapi atau cara melakukan pengentasan kemiskinan? Yang pertama adalah perlindungan individual. Caranya jadi dengan perlindungan individual. Perlindungan individual ini melalui etos kerja. Jadi harus bekerja. Dalam Al-Quran di sini dijelaskan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepada Allah kamu kembali atau dibangkitkan. Nah, dalam ayat lain dijelaskan, wa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbaraklah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Gitu. Nah ini pertama tentu caranya dengan etos kerja. Yang kedua adalah dengan mental kewirausahaan, di mendidik masyarakat supaya memiliki jiwa entrepreneur. Nah, jiwa kewirausahaan itu satu, manusia ini harus aktif. Dalam hadis Nabi dijelaskan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil kasbi faqala bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi. Nabi ditanya tentang pekerjaan yang lebih utama, kemudian beliau bersabda, jual beli yang dilakukan secara jujur dan pekerjaan hasil kerja kerasnya sendiri. Jadi amalur rajuli biyadihi. Jadi orang ini harus aktif ya, tidak boleh nganggur. Yang kedua harus produktif. Kemudian yang ketiga harus kreatif dan inovatif. Kemudian yang keempat adalah penuh perhitungan. Jadi orang ini kalau ingin kaya ya harus bisa perhitungan ekonomi. Saya dapat hasil berapa, kemudian yang perlu saya makan berapa, yang perlu saya simpan berapa, yang perlu saya investasikan berapa. Itu namanya perhitungan. Kemudian yang kedua caranya selain dari individual itu adalah perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini perlindungan sosial kekerabatan. Jadi kita punya saudara, punya sahabat, punya teman, itu harus bisa saling membantu bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan antar satu dan yang lain.
Yang kedua adalah perlindungan sosial masyarakat. Nah, jadi makanya ada koperasi, kemudian ada PTCV yang bisa dilaksanakan bersama-sama. Itu adalah cara-cara untuk kita melakukan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah perlindungan sosial negara. Makanya perlu ada menteri sosial untuk mengurusi masyarakat yang miskin. Saya kira ini diskusi atau kajian tentang fikih SDGs terkait dengan kemiskinan, karena menurut saya tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals yang sangat utama adalah bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi